Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten dengan fundamental yang cukup bagus dan rajin bagi dividen juga ya, dan harganya belum jauh dari supportnya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait video ini. Oke, sahamnya dengan ticker DSNG atau Dharma Satya Nusantara. Ini salah satu produsen CPO ya di Indonesia. Oke, Dharma Nusantara nih atau DNSG ini dulunya tuh pabrik kayu ya guys ya, perkebunan. Terus dia merambah ke perkebunan. Setelah itu dia punya pabrik kelapa sawit, terus mengolah CPO. Ini ya. Untuknya kalau kita lihat untuk masyarakat ini sekitar 33% ya. Berikutnya ada Triputra Investindo. Nah, ini grupnya Triputra ya. Berikutnya ada Krishna Capital ya 14%. Berikutnya ada Trinur Cakra. Berikutnya ada Mitra Anugrah ya, Arianto Utomo, dan berikutnya Andriano Gutomo. Ini kalau kita lihat untuk individunya sekitar 16% ya untuk lokal. Kalau untuk forensnya sekitar 0,01% ya. Oke, kalau kita lihat IPO-nya itu di 1850 ya untuk tahun 2013 kemarin ya. Nah, entah ini ada stock fit atau enggak, nanti tinggal dicek aja ya. Oke, kita akan coba lihat untuk laporan keuangan. Kalau kita lihat nih ya, dari segi aset nih, kita lihat di atas dulu, asetnya dalam bentuk jutaan ya guys ya, jutaan. Jadi nanti nolnya ditambah 6 ya kalau jutaan. Oke, ini per 31 Maret 2002 dan ini per 31 Desember 2001. Jadi ini kuartal 1, ini kuartal 4 ya. Oke. Ini total aset sekitar 14 miliar ya. 14 triliun. Kalau kita bandingkan kuartal sebelumnya itu 13,7 ya. Triliun, jadi naiknya sekitar 300 miliaran ya untuk segi asetnya dari DSNG ini. Berikutnya lagi untuk liabilitasnya ini ada sekitar 6,9 triliun ya. Kalau kita bandingkan kuartal sebelumnya ini 6,6, jadi naik sekitar 300 miliar juga sama ya. Jadi ini hampir separohnya ya dari asetnya ya. Jadi untuk ekuitasnya masih 7,2 triliun. Kalau kita bandingkan kuartal sebelumnya ini naik ya sekitar 200 miliar ya untuk kenaikan dari ekuitas di NSG ini. Nah, ini yang penting untuk pendapatan. Kalau kita lihat untuk penjualannya ini 1,6 triliun ya per 2002, dan untuk 2001 ini 1,66 juga ya. Naiknya belum tipis ya kalau untuk penjualan, tapi kita lihat untuk laba bersihnya. Kalau kita lihat untuk laba bersihnya ini sekitar 208 ya miliar, 208 miliar. Kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya di 2001 secara year on year, sama-sama kuartal 1 ya. Ini ya, ini sama-sama kuartal satunya ini naik sekitar 100% ya untuk labanya ya. Dan untuk IPS-nya juga sama ya, dari 9,41 naik ke 19,31 ya. Sekitar 100% ya untuk kenaikan dari IPS dan labanya juga. Oke, dari segi pendapatan ini bukan laba ya, dan IPS-nya juga naik. Nah, kita lihat untuk cash flow-nya. Kalau kita lihat untuk cash flow-nya ini cash flow operasional ya 340 miliar ya. Kalau kita bandingkan tahun sebelumnya dengan secara year on year ini naik sekitar 100 miliar lebih ya untuk kenaikannya. Nah, untuk arus kas investasi ini ada minus ya 240, kalau sebelumnya 156 ya. Nah, untuk pendanaan sama ya, dari minus 74 turun ke 133 ya. Nah, untuk kas terakas akhir periode sekitar 380 miliar ya. Kalau kita bandingkan tahun sebelumnya dengan secara year on year ini turun ya sekitar 100 miliar ya untuk kas terakasnya. Oke, kita akan coba ke ini ya, teknikalnya dulu, ke chartnya dulu.
Kalau kita lihat perusahaan ini dari segi fundamental ya membukukan laba ya, dan EPS-nya juga naik, dan ini juga bagi dividen kemarin ya perusahaan ini ya di 2000 Mei kemarin bagi dividen turun terus naik lagi, dan ini turun lagi ya. Dan memang untuk CPO lumayan tertekan guys ya untuk harganya, tapi dengan kabar pendorongan ya mempercepat biosolar ya atau biofuel untuk bahan biosolar nabati ya, dan nanti B30 kalau nggak salah tadi beritanya tuh mungkin agak efek bagus ya ke emiten CPO ini. Nah kalau kita lihat untuk support terdekatnya tuh di area sini ya guys ya, di sekitar 466 ya kalau gini, dan bertahan sampai dari Desember ya tahun lalu, dan ini Desember tahun lalu ya. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh ini, kalau kita lebih jauh dari Juni ya, Juni tahun lalu sampai saat ini ya belum kejebol ya support 466 ini ya, dan harganya saat ini close di area 500 ya. Nah kalau kita tarik ke bawah sekitar 6% ya, jadi terserah teman mau nunggu di area sini atau mau entry ya terserah teman. Dan ini kalau lihat support terdekat jangka pendeknya sini ya di area 490 ya kalau mau mendekin. Kalau untuk support terkuatnya di area situ ya 466 tadi ya. Nah ini untuk cara chartingnya ya. Nah kita lihat untuk fundamentalnya, kalau kita lihat sebulan terakhir ada YUCC ya dan BB ini untuk 3 top buyer ya teratas. Kalau kita lihat untuk average ya VAP nya di 494 ya, harga saat ini udah di 500, jadi udah di atas VAP nya untuk sebulan terakhir ini ya. Kalau kita tarik lebih jauh untuk 2 bulan dari Juni ini nomor 1 KL ya, untuk top buyer-nya KL, SG dan YU YP ya. Ini average-nya rata-rata di 500-an ya. Kalau kita lihat VAV-nya di 516 ya. Nah di arah sini ya untuk harganya. Kalau kita lihat secara VAP, cuma kalau lihat top buyer-nya tuh KL pegang di harga 505 ya di area sini. Untuk average-nya KL ini untuk per 2 bulan. Kalau kita lihat tarik lebih jauh per 3 bulan, KL ya masih pegang average-nya KL jadi 517 ya, yang seperti sini ya di arah sini. Ini average-nya KL, kalau kita lihat VAP-nya di 539 ya. Ini per 3 bulan. Jadi nanti teman tarik lebih jauh silakan. Kalau ini ada support terdekat sini ya. Jadi mulai dari sini dan sini dijadikan titik SL, kalau jebol ya silakan, atau mau nunggu di arah sini beli ya silakan ya. Oke, sekilas ya untuk informasi salah satu emiten yang secara fundamental bagus ya, bukan laba, rajin bagi dividen, harganya juga belum jauh ya dari supportnya, dan untuk pendapatannya naik 100% ya. Oke, kalau ada request atau pertanyaan silahkan ya tulis komentar. Terima kasih semua ya telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.